Hai, nama saya David Usunsim, NPM 2051079, dan hari ini saya akan mempresentasikan UTS Agama Buddha saya. Pokok permasalahan yang saya ambil adalah kenakalan remaja. Permasalahan kenakalan remaja adalah meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, merokok minuman-minuman keras, membolos sekolah, dan lain-lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain adalah seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain-lain sebagainya. Latar belakang pada kenakalan remaja, ada beberapa faktor yang berkontribusi menciptakan kenakalan remaja tersebut. Yang pertama, faktor keluarga. Karena keluarganya yang tidak harmonis, yang kurang dikasih sayangnya. Contohnya broken home. Kedua, faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang kekurangan. Contohnya, orang tuanya tidak dapat mensekolahkan anaknya dengan baik dan benar. Yang ketiga, faktor religi. Tidak dibekali dengan pendidikan agama sejak kecil. Yang ketiga, faktor religi. Tidak dibekali dengan pendidikan agama sejak kecil. Contohnya tidak diajak ke tempat ibadahnya. Yang keempat, faktor pergaulan dan tempat tinggal, yaitu lingkungan yang buruk seperti judi, pencurian, narkoba, dan lain-lain, yang membuat seorang anak itu terbiasa dengan hal yang buruk. Dampak dari kenakalan remaja ada berbagai macam, yaitu berimbas pada diri sendiri, dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, memiliki masa depan yang suram, kriminalitas, pergaulan bebas, merusak ketentraman masyarakat menggunakan obat-obatan yang terlarang. Saya mendapatkan beberapa suta yang terkait pada kenakalan remaja. Contohnya, orang harus bergaul dengan kawan yang terpelajar yang mengetahui ajaran dan memiliki pengetahuan dari Kaga Wisana Sutta. Kedua, tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang yang bijaksana itu merupakan berkah utama dari Manggala Sutta. Bergaulah dengan kawan-kawan yang baik, kendalikanlah 5 indera, maka akan memperoleh ketenangan hidup, dari Rahula Sutta. Yang terakhir, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik, bergaulah dengan orang yang berbudi luhur. Dari Dhammapada ke-78. Saya menemukan beberapa solusi untuk kenakalan remaja, yaitu memberi arahan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak, yaitu orang tua. Tidak bersikap keras tetapi tegas, mendukung hobi positif untuk anak, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya, menguatkan karakter positif anak. Yang terakhir, menanamkan norma agama dan sosial dan etikanya. Pandangan Buddha terhadap kenakalan remaja. Pergaulan bebas yang melewati batas norma ini adalah Buddhisme. Telah melanggar sila atau aturan kemoralan. Pelanggaran sila tersebut antara lain yaitu membunuh makhluk hidup,
yang mana terdapat dalam kasus aborsi. Melakukan tindakan asusila di mana kebanyakan remaja sekarang memiliki gaya berpacar yang tidak wajar, sehingga hamil di luar nikah. Kemudian banyak remaja yang mengkonsumsi narkoba, minum keras dan sejenisnya yang melemahkan kesadarannya. Dampak negatif lainnya yaitu dapat membentuk para remaja menjadi seorang pencuri dan juga penipu. Jika ini dibiarkan dan tidak diperhatikan, maka hal ini akan menciptakan remaja yang tidak terkendali perbuatan, ucapan, dan pikirannya yang dikarenakan pergaulan bebas. Tidak ada lagi sila atau moral yang menjadi landasan baik untuk yang berpikir, berbuat, dan berucap. Seseorang yang masih muda memiliki pengendalian diri yang tidak dapat melakukan kejahatan. Seseorang yang masih muda memiliki pengendalian diri, tidak melakukan kejahatan, pikirannya terkendali dengan baik, tidak tergoda oleh kesenangan indera disebut sebagai orang suci oleh para bijaksana. Dari Muni Sutta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sotihotu, Namo Buddhaya.